Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Cang, Hmm, PDIP di full setting nih. di full setting. Maksudnya? Pak Hasto ditunjuk lagi menjadi sekjen PDIP. Oh iya, hat-trick dong Mas ya. 3 kali udah itu. Iya, tapi yang menarik, ada turunan-turunan dari pemilihan Pak Hasto. Apa tuh? Mas Bambang Pacul sekarang diganti sama FX Rudy. Iya, geng Solo. Ya, Oke, Mas Alp sama Mas Icang tahan dulu. Karena kita harus sama terlebih dahulu ini pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat ngetik. Seperti yang sudah tadi di awal diperbincangkan sama Mas Alp sama Mas Icang, begitu pula adalah ulikan politik yang akan kita diskusikan di hari ini. Tapi sebelum itu tentu saja saya juga mau menyapa pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat ngetik. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Oke, tadi di awal ini menarik sekali Mas Saab sama Mas Icang sudah memperbincangkan begitu mengenai PDIP yang akan hat-trick ya. Menyebutkan, menyebutkan tadi ada nama Pak Hasto Kristianto, juga tadi sempat disebutkan Mas Bambang Pacul. Kemudian juga yang menarik nih Mas, kalau dari saya ini kan juga ada isu-isu pertemuan ya Presiden Prabowo sama Ibu Megawati ya. Mungkin itu ada kaitannya kah? Ada ini. Langsung ulikan ya Mas Saab, Mas Icang. Iya, kan Pak Prabowo dikemukakan oleh salah satu tokoh PDIP Mbak Puan Maharani. ya. Dalam waktu dekat direncanakan akan bertemu. Nah, pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan penunjukan sekjen yang kembali ternyata harus diemban oleh Pak Hasto Kristianto, yang kemudian ternyata diikuti oleh adanya pergantian Ketua DPD Jawa Tengah. Iya. Mas Bambang Pacul diganti dengan FX Rudy ya? Iya Pak, FX Rudy. Dimana kita tahu nih Mas Bambang Pacul ini kan kalau kita nukil kalimatnya Mas Eros Jarot, PDIP ini kan ada 3 faksi ya Jang ya, terkait relasi dengan penguasa. Ya. Satu apa Jang? Satu itu yang pengen segera bergabung. Iya, kemudian nomor 2 yang wait and see. untuk bisa bergabung oke, nggak bergabung juga oke. Nah yang ketiga yang no way. Apa namanya, ingin memposisikan sebagai parpol oposisi formal ya. Nah, di antara 3 ini sebetulnya kalau kita baca, lo punya analisis nggak? Di antara 3 faksi-faksi ini, kalau kita simplifikasi menjadi simbol-simbol kekuatan masing-masing faksi ini, kira-kira siapa sih, Jang? Oke, kalau gue baca Mas, yang bacaan gue adalah ya analisis kita aja. Ya, analisis gitu. kita aja lah ya. Yang pertama itu dari faksinya Mbak Puan, Mas. Faksi Mbak Puan. Ya, kita tahu lah Mbak Puan itu kan cenderung ya untuk konsolidatif ya. Betul. Dan kompromis lah. Iya. Seperti almarhum Pak Taufik Kemas. Betul. Sebagai jembatan. Juga ada waktu itu gejalanya, ada berita yang unnoticed, yaitu Pak Said Abdullah, orang dekat Mbak Puan juga, yang sempat katanya itu membawa map ke Hambalang. Oh iya. Terkait kabinet. Iya. Kalau yang kedua ini moderat lah mungkin ya. Tokohnya nggak terlalu kelihatan ya kayaknya. Kelihatan, tapi mungkin yang nggak terlalu banyak bicara, wait and see aja gitu, tengah-tengah lah. Ya kalau seandainya nanti Mbak Puan yang akan diterima masuk pemerintahan, mereka bisa mendukung, atau bahkan sebaliknya ketika menjadi oposisi formal, mereka juga mendukung. Kaum sentris lah kita sebut ya, yang tengah. Kalau yang ketiga nih Mas, yang paling menarik nih. Apa? Yang paling siapa kira-kira simplifikasi yang bisa menjadi simbol representasi? Ya gue langsung teringat Pak Hasto lah ya. Oh iya. Yang baru saja diberikan amnesti. Dan yang menarik ketika Kongres PDIP tidak disebut sebagai sekjen. Waktu itu masih ada jeda kan. Tahu-tahu tanggal 14 ya. Rapat pleno PDIP menasbihkan Pak Hasto jadi sekjen kembali. Ketiga kalinya Mas. Dan ini kan nggak sempat terlalu ribut di media Mas. Tapi yang menarik itu adalah statement dari Bang Adian Apitupulu ya. Apa? Waktu itu beliau pas diwawancara, gimana? Ini kabar baik, tapi saya kaget katanya. Saya kaget, dan ini juga sejalan dengan Mbak Puan yang sempat berujar kan ada kejutan. Iya nih. Apakah itu kejutan yang dimaksud, Mas? Nah, gue tambahkan lagi,
ada indikator memang dinamika cukup kuat di internal PDIP saat penunjukan sekjen ini ketika Mas Ganjar bilang memang pas penunjukannya agak cukup tegang ya. Oh, iya. Mas Ganjar juga memberikan konfirmasi bahwa ketika Ibu Mega kemudian mengeluarkan titah itu ya kita semua sempat seperti Mas Adian kaget juga gitu. Karena di awal penunjukan sekjen ini dengan indikator yang dikasih oleh Mbak Puan bahwa akan ada kejutan, itu memang betul-betul mengejutkan. Tadinya kita pikir apa, Mas? Ya mungkin yang akan duduk sebagai posisi sekjen ini adalah sosok-sosok yang mungkin lebih moderat lah, Jang, untuk bisa menjembatani antara PDIP dengan pemerintah atau dengan kekuatan-kekuatan kelompok lain yang sekarang sedang mengelilingi Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Hasto kemudian ditunjuk kembali, ini akhirnya gue punya kesimpulan PDIP default setting nih. Back to default setting. Iya, yang quo, ya. Status quo yang 3 faksi yang lo sebutkan tadi memiliki relevansi lebih mapan lagi karena kelompok faksi yang ketiga pasca Pak Hasto itu kemarin harus sedikit berurusan dengan persoalan hukum, mungkin faksi yang ketiga ini yang ingin betul memposisikan diri di seberang kekuasaan, akhirnya mulai kehilangan representasi. Tapi ketika Pak Hasto kemudian kembali dituju menjadi sekjen PDIP, berarti default setting sebelum Pak Hasto yang berurusan dengan hukum kembali lagi nih, Jang. Iya, soalnya kan gue waktu itu sempat nebak-nebak bau manggis, Mas, ya. Apa itu? Bahkan gue itu waktu itu Pak Ahmad Basarah. Atau mungkin juga Pak Dolvi ya. Oh iya. Sempat santer juga. Betul, sempat santer sekali itu. Dengan Mbak Puan ya. Betul. Atau juga mungkin Pak Jarod. Nah, Pak Jarod ya. Pak Saiful Jarod. Ternyata back to basic Pak Hasto. Yang kita tahu memang sudah 2 kali sekjen ya. Iya. Dan dekat dengan Ibu Mega sekali. Dan itu adalah sekjen terlama. Terlama, betul. Betul-betul Bu Mega itu dengan Pak Hasto punya ikatan sepertinya relatif lebih kuat, Cang. Iya. Karena kita tahu dan itu momentum yang sudah ditangkap oleh semua media massa ketika Pak Hasto baru kemudian dibebaskan dari KPK, langsung terbang ke Bali. Dan ketika masuk, Bu Mega sedang menyampaikan pidato. Pada saat Bu Mega menyampaikan pidato harus terjeda karena kehadiran Hasto Kristianto yang kemudian langsung naik ke panggung dan di saat itu capture terhadap momen yang agak haru dalam tanda kutip Bu Mega sampai mengeluarkan dan meneteskan air mata. Seperti seorang ibu yang berjumpa anaknya kembali ya. Iya. Nah tapi yang paling menarik nih, Cang, kalau kita kaitkan tadi, Neng, dengan pembukaan lo bahwa Pak Prabowo akan segera bertemu dengan Bu Mega. Kita tahu 2 kali Pak Prabowo dan Bu Mega sudah ketemu. April bertemu ketika suasana momen Lebaran ya. Kemudian di peringatan Hari Kesaktian Pancasila kalau nggak salah ya. Oh iya. Itu kemudian juga bertemu kembali dan ini rencananya akan ada pertemuan ketiga. Nah, pertanyaan menjadi cukup relevan untuk diajukan. Urgensinya apa coba ya kan? Dan ini kan yang bocorin kan Mbak Puan sendiri. Nah, itu lebih dari A1 lah, A0 gitu ya. Iya, A0. Dan sudah dikonfirmasi oleh Mas Deddy Sitorus, dikonfirmasi oleh juru bicara PDI Perjuangan dan diperkuat oleh Mbak Puan dalam waktu secepatnya akan bertemu. Nah kalau seandainya lo ada nggak ulikan terkait kenapa sih kemudian Pak Prabowo harus teragendakan kembali untuk bertemu dengan Bu Mega pasca terpilihnya Mas Hasto Kristianto kembali menjadi sekjen PDIP. Di kacamata lo apa, Cang? Ya, gue harus kembali ke peristiwa monumental amnesti itu, Mas ya. Oh iya. Kalau gue sih ngeliat Pak Prabowo itu kan kita tahu lah ini konteksnya politik ya. Ini sebuah insentif untuk PDIP. Oh iya. Dan Pak Prabowo ini sepertinya bukan orang yang mau berlama-lama. Mungkin Pak Prabowo ingin menegaskan PDIP mau di mana? Ini kan belum jelas, Mas. Oh iya. Mas sudah ada statement, tapi kan itu masih abu-abu ya. Menurut gua Pak Prabowo pengen kejelasan itu, Mas. Iya, karena saat ini dalam kacamata gua, Cang ya, PDIP itu dalam konteks relasi dengan kekuasaan punya peran ganda. Nomor 1, kita tahu setahun pemerintahan Prabowo Subianto
PDIP di parlemen atau di DPR itu menjadi salah satu kekuatan yang terus berada di sisi Pak Prabowo dalam konteks mendukung semua kebijakannya. Ya, ambil salah satu contoh paling sederhana, Neng, penyusunan APBN terkait dengan program-program prioritas yang sedang diajukan oleh Prabowo Subianto. Sejauh ini gue melihat tidak ada upaya serius dari PDIP untuk kemudian mempertanyakan secara lebih kritis gitu dengan keras terkait kebijakan-kebijakan ini. Karena memang Pak Prabowo punya kebijakan yang sangat populis dan itu punya sinergi platform besar dari PDI Perjuangan. Apa itu? Perjuangan terhadap wong cilik. Kerakyatan. Dan itu kemudian dipertegas oleh Bu Megawati. Selama program-program Prabowo Subianto masih kemudian mengiris kepentingan rakyat kecil dan rakyat banyak, maka PDIP diperintahkan semua kader-kadernya untuk mendukung Prabowo Subianto. Namun di sisi yang lain, peran ganda itu, Bu Mega kemudian tetap menasbihkan diri bahwa PDIP menjadi partai penyeimbang. Bukan koalisi. Bukan oposisi, bukan koalisi. Nah, ini kan ada peran ganda. Secara informal kita tahu semua bahwa sosok-sosok yang saat ini berada di pemerintahan Pak Prabowo ada yang memiliki ikatan cukup lekat dengan PDIP. Kita sebut misalnya salah satu contoh Menko Polhukam, Pak BG ya. Pak Budi Gunawan. Itu juga punya ikatan yang cukup lekat dengan PDIP dan Bu Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi kemudian secara definitif saat ini Bu Mega mengatakan di Kongres kemarin PDIP akan tetap memainkan peran sebagai partai penyeimbang jika ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang dipandang tidak lagi sejalan terhadap kepentingan masyarakat, PDIP siap menjadi oposan kritis. Nah, peran ganda PDIP yang dimainkan dalam konteks relasi dengan pemerintahan atau kekuasaan yang sekarang, inilah yang gue lihat terrepresentasi dari faksi-faksi yang tadi lo 3 sebutkan tadi. Itu kutipan dari Pak Bambang Pacul sebenarnya, Mas. Oh. Bukan Pak Eros Jarot. Oh, bukan Pak Eros Jarot ya. Pak Bambang Pacul. Nah, kembali kalau misalnya ngomong Pak Bambang Pacul, kemudian kenapa ini diganti, Cang? Itu langsung katanya kan Pak Erik Sudi ditelepon sama Pak Hasto. Gitu. Dan ada kalimat loh, Cang, yang itu kemudian menjadi representasi kuat bagaimana loyalnya FX Sudi kepada Bu Mega. Yang lo bilang tadi? Oh, yang kalau disuruh masuk sumur racun pun mau. Die hard ini memang. Die hardnya Bu Mega, garis keras. Dan kita tahu Pak Rudi ini dulu kan pasangan dengan Pak Jokowi. Nah, dari sini kemudian yang cukup menarik adalah apa kemudian urgensi Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega di tengah faksi-faksi atau saat Pak Hasto itu dipilih kembali menjadi sekjen. Nah, kalau gue melihat, Cang, ya, urgensi Pak Prabowo saat ini untuk bisa bertemu dengan Bu Mega, nomor 1, kita sudah kerap kali mendiskusikan bahwa saat ini Pak Prabowo punya kepentingan total untuk segera membuat balance orbit kekuatan politik yang ada sekelilingnya untuk segera sepadan. Tidak ada yang lebih menonjol atau lebih leading sehingga Pak Prabowo kemudian yang selama ini dinarasikan sebagai subordinat Solo, yang gua kutip lagi-lagi kalimat lo, Cang, bahwa Pak Prabowo menerima 2 mandat yang yang banyak dianalisiskan sebelum ini ditertibkan atau disesuaikan atau diseimbangkan, itu adalah 1, Pak Prabowo memegang mandat dari rakyat melalui pemilu langsung 2024 kemarin. Yang nomor 2, Pak Prabowo juga menerima mandat dari Pak Jokowi. Nah, dari sini kan kemudian Pak Prabowo yang punya kekuatan punya kebutuhan untuk segera membuat balance semua kekuatan politik. Ini tentu setelah hubungan mesra dengan Bu Mega ini segera bisa dilakukan loh, Jang. Ya kan? Akan tetapi mungkin ya, gua kemarin itu agak punya asumsi atau analisis subjektif gua, punya hipotesa bahwa Sekjen PDIP tidak akan kembali dijabat oleh Pak Hasto. Tapi kemudian tiba-tiba ketika kembali Bu Mega dengan dinamika internal yang
gue denger sangat menegang gitu, Yeah. dan bahkan membuat kaget semua petinggi-petinggi DPP PDIP sendiri. Itu akhirnya kan PDIP yang kembali ke default setting, Pak Prabowo punya kepentingan lebih serius. Bahwa satu, ini faksi-faksi ternyata masih mapan nih Cang, secara definitif. Nomor dua, urgensi yang menurut gua dibandingkan kekuatan politik yang lain, bagi gua PDIP ini adalah kekuatan formal politik yang punya daya bargain dan power cukup luar biasa. Kita hitung dari kekuatan formalnya. Di DPR RI punya kursi berapa? 110 ya. 110, 16,2% kalau nggak salah. Kemudian PDIP dan Bu Mega itu juga punya kekuatan jejaring yang bisa digerakkan dalam waktu sekejap karena punya anggota DPRD provinsi sebanyak kalau nggak salah 388. Ya. Itu jumlah anggota legislatif di sektor DPRD provinsi punya itu, dan itu adalah yang terbanyak di antara 8 parpol yang berkontestasi di 2024. Gue iris lagi Neng, kekuatan PDIP di sektor yang lebih rendah, DPRD kabupaten dan kota. Punya jumlah kursinya berapa? 2.602 anggota DPRD kabupaten kota. Sekali tombol perintah Bu Mega bisa digerakkan ke seluruh Dan daerah. jangan lupa Mas, Pak Prabowo udah sempat dapat preview simulasi gimana kalau kepala daerah PDIP itu Mbak Lelo nggak ikut retret Mas. Itu pasti agak annoyed ya Pak Prabowo, karena nggak serempak jadinya. Nah, gua dengan tambahan data lo itu bahwa PDIP dengan kekuatan yang sebesar itu, jika kemudian diajak turut serta melakukan program-program populis Prabowo yang saat ini sedang dijalankan dengan serius, tentu akan menjadi salah satu insentif tambahan agar pemerintahan Prabowo bisa berjalan dengan cukup mapan. Karena secara kesejarahan bisa kita lihat, PDIP itu kalau memainkan peran politik canggih, narasinya hebat, engineer-nya juga hebat, sangat luar biasa hebat, dan mungkin karena keterbatasan waktu nanti kita lanjutkan. Betul sekali, kita harus jeda terlebih dahulu ya Mas Aab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oke, masih dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Silahkan Mas Aab dan Mas Icang dilanjutkan kembali. Ini kenapa sih Mas pertemuan Presiden Prabowo dan Bu Megawati ini harus menjadi sesuatu yang urgensi gitu? Iya, tadi kan kalau di segmen pertama, gue ringkas saja sebentar. Nomor satu, gue melihat urgensi Pak Prabowo dengan Bu Mega. Itu karena satu, PDIP sekarang kembali ke default setting dengan Pak Hasto ditunjuk kembali menjadi sekjen. Nomor dua, urgensinya PDIP ini kan menjadi parpol yang memiliki kekuatan politik formal paling besar di Indonesia. Tadi sudah kita sebut kursi DPRD-nya 110, kemudian kursi DPRD tingkat provinsi ada 388, kemudian kursi DPRD kabupaten kotanya ada 2.602 yang dimiliki secara formal oleh PDIP, yang sekali pencet itu akan bisa bergerak serempak, dan seandainya kalau itu dipakai untuk membuat gaduh dalam tanda kutip atau dibuat membangun dalam tanda kutip, mudah sekali bagi Bu Mega kan. Nah itu variabel kedua. Nah yang paling menarik, Neng, kenapa Pak Prabowo punya urgensi kuat dalam jangka pendek atau jangka menengah ini? Karena PDIP ini gue lihat punya politisi-politisi handal dengan tingkat retorika di atas rata-rata, Cang. Ini agak cukup jarang dimiliki oleh parpol-parpol lain. Kemampuan daya jelajah analisis dan kemampuan menyampaikan secara retorika, itu politisi-politisi PDIP handal betul dan cukup teruji lah. Ya belum ini Mas grassroots-nya ya. Iya. Militan sekali itu. Dan PDIP juga punya sejarah. Jangankan melawan kekuatan-kekuatan politik yang
Dalam bawah menengah. demokrasi juga. Iya, dalam demokrasi. Kekuatan yang politik dipandang dalam sejarah kita menjadi pemimpin otoriter gitu, misalnya Orba yang kita sebut, ya PDIP tidak bergeming gitu. Nah, di sini ada urgensi yang paling menonjol berikutnya. Nah, yang paling penting itu juga gue lihat kenapa Pak Prabowo saat ini mencoba untuk melakukan pertemuan agar upaya balancing yang sudah tercipta ini tidak retak dalam jangka pendek atau menengah, Cang. Karena gue sangat yakin, Cang, ya, dalam 3 tahun pertama, 2 tahun sampai 3 tahun pertama ini, Pak Prabowo membutuhkan stabilitas politik yang jauh lebih memadai guna untuk melancarkan semua program yang sedang disusun, Cang. Kita tahu program-program Pak Prabowo ini kalau kemudian kita masih gaduh, agak cukup terrealisasi, agak cukup sulit untuk terrealisasi Karena dengan masif baik. semua itu, Mas. Masif semua, Cang. Butuh pembiayaan besar, butuh anggaran yang cukup harus dikalkulasi dengan sempurna, dan butuh dukungan politik serius dari semua kekuatan politik. Karena kebijakannya populis, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, kemudian sekolah rakyat. Yang ini semua program-program membutuhkan elaborasi yang lebih jauh. Jika PDIP nanti bergabung, meskipun sampai detik ini tadi peran yang salah satu dimainkan PDIP sudah mendukung itu, jika kemudian ini tidak dipecah di tengah jalan, ini akan sangat cukup luar biasa membantu Pak Prabowo. Mungkin kohesinya bisa dipertahankan, Cang, dalam waktu jangka pendek atau jangka menengah. Dan ini masih boleh aku tambahin dikit ya. Iya. Karena Gerindra kan pernah bersama PDIP jadi oposisi juga, Mas. Iya, betul. Dia tahu persis kartunya seperti apa. Iya. Makanya Pak Prabowo pengen menegaskan mungkin ya, mau di mana stance PDIP berada gitu. Betul. Nah, mungkin silaturahim atau silaturahmi yang dibahasakan oleh politisi-politisi PDIP ini agak cukup baik dilakukan oleh dua tokoh yang saat ini gue pandang sebagai kekuatan politik terbesar di Indonesia di antara 4 pagu bumi ini, Cang. Sekarang gue melihat Pak Jokowi sudah mulai bergeser kekuatannya setelah ada penyesuaian dalam tanda kutip melalui rute amnesti abolisi yang dilakukan Pak Prabowo. Kemudian ada pernik-pernik sedikit, banyak pengungkapan kasus-kasus yang lama terpendam, misalnya Sylvester Matutina yang ternyata terpidana 6 tahun lalu belum dieksekusi, sampai sekarang gue lihat sudah tidak tampil lagi tuh di televisi-televisi. Yang terbaru, Noel Wamenaker kena operasi tangkap tangan KPK. Baru banget ini ya. Baru banget ini. Nah, mungkin kita bahas khusus itu, Cang, ya. Tapi sekarang kita jadikan sebagai backbone indikatornya aja. Bahwa Pak Jokowi sudah sepertinya agak cukup mulai bisa disesuaikan dalam tanda kutip ini pasca juga, Mas, amnesti. jangan lupakan ex-menteri Pak Jokowi, Mas. Siapa? Pak Yakut. Oh iya. Pak Nadiem. Pak Nadiem Makarim, semua juga sedang menghadapi proses hukum di KPK. Nah, ini juga gue nggak tahu nih ya. KPK kan selama ini dinarasikan masih dalam tanda kutip dikuasai oleh geng Oslo gitu ya. Termasuk kalimat itu diungkapkan oleh Mas Hasto Kristianto. Oh iya, pernah bilang sendiri ya. Iya. Nah, situasi ini gue melihat bahwa sekarang kekuatan politik terbesar di Indonesia itu ada di Pak Prabowo dan Bu Megawati saat ini. Secara formal seperti yang gue ungkapkan. Nah, urgensi untuk dua kekuatan politik ini silaturahim cukup relevan gue lihat untuk menjaga program-program Pak Prabowo minimal, Cang, ya, jangka menengah atau jangka pendek ini. Karena gue yakin 2 tahun menjelang nanti pemilu 2029, kohesi ini agak cukup sulit untuk bisa berpadu-padu karena mereka udah nggak sempat lagi ya. Betul, karena itu nanti sudah akan menghadapi kontestasi Pilpres dan Pileg 2029. Semua kekuatan politik pasti akan sudah mulai ancang-ancang untuk kemudian bagaimana rute merebut kekuasaan di 2029 bisa dilampaui dengan baik. Nah, dari dua kekuatan besar ini kalau mereka bertemu tentu akan menjadi poin krusial. Tapi menariknya, Cang, dengan pemilihan Pak Hasto ini,
kalau kemudian kita kaitkan tadi dengan kekuatan politik yang sekarang sedang mengitari Pak Prabowo, terutama PDIP dengan Solo, lo punya kulikan nggak terkait ini? Ya, soal Pak Hasto ini ya, yang kita tahu lah ya, di faksi PDIP itu kayaknya yang paling kenceng kan Pak Hasto ya. Iya. Dalam mengcounter geng Oslo ini. Iya. Kita tahu juga di belakang Pak Hasto juga masih ada Mas Nanan juga, Mas. Ini yang kemudian mungkin Jang ya. Sorry, gua ngambil lagi balik ke segmen pertama tadi. Lo kan membagi 3 faksi, menukil pernyataannya Mas Bambang Pacul. Ada faksi yang ingin bergabung dengan pemerintahan, ada yang bersikap wait and see, ada yang kemudian udahlah kita ada di seberang aja. Nah, mungkin selain Mas Hasto, representasi tokoh mungkin Mas Nanan ya. Iya, dan Mas Nanan kan bisa dibilang anaknya ibu ya. Iya. Mbak Puan anaknya bapak. Gitu ya. Dan yang menarik Mas, gue sempat lihat wawancara Pak Eros Jarot ya. Oh iya, di Kompas. Iya, Kompas ya, nggak masalah. Sempat kilas balik gitu. Pak Eros tuh sempat cerita dulu itu dekat sama Mas Nanan, masih kecil. Iya, Om katanya kan. Kalau naik sepeda gitu kan nyamperin, Om, uang gitu. Sampai minta uang dong Mas Eros ya? Bisa dibilang katanya sih, ini Pak Eros yang bilang, mungkin waktu itu sempat agak terabaikan. Oke. Karena waktu itu kan bapak kandungnya sudah nggak ada Mas ya. Suami pertama Bu Mega kan seorang pilot waktu itu kan AU. Dan kalau nggak salah masih dalam kandungan ya? Betul, tahun 1970 Januari itu gugur di Biak, Papua. Ketika Bu Mega mengandung Mas Nanan. Itu kan anak kedua Mas ya. Baru Mbak Puan dari Pak Taufik Kemas. Dan Pak Eros sempat mungkin menduga jangan-jangan emang ini kompensasi Mas Nanan yang dulu agak terabaikan masa kecilnya, Mas. Psikologis betul ya? Ya, dan kita tahulah secara ideologis, secara tindak tanduk itu mungkin yang lebih pas di Bu Mega sebenarnya Mas Nanan. Oke. Kalau Mbak Puan kan lebih kayak almarhum Pak Taufik Kemas kan. Dan mungkin di sini Bu Mega melihat ini adalah bentuk defensif yang lebih kuat dibanding misalkan nunjuk sekjen baru, Mas. Oke. Jadi masuk akal sebenarnya sih, meskipun ini bikin kaget semua orang ya. Iya. Udah terbukti Mas, 2 periode Mas. Iya. Kurang apa coba? Bu Mega itu kan kalau percaya sama orang percaya banget katanya gitu kan. Betul. Selama orang itu nggak berkhianat, dia nggak akan lepas orang itu. Jadi sangat make sense buat gua Mas. Secara politik untuk menunjuk ulang Pak Hasto. Nah, implikasinya dalam konteks kemudian pertemuan Pak Prabowo penting segera berdiskusi dengan Bu Mega, dan kalau kita kaitkan ini dengan upaya penyeimbangan kekuatan politik Pak Prabowo terhadap Solo, analisis lo? Ini kalau gua sih ngelihatnya soal pride juga, Mas. Apa yang lo ingin tuju terkait pride? Bu Mega di konteks ini menurut gua lebih dekat sikapnya dengan Bang Surya Paloh. Apa? Ini agak melenceng dikit, tapi gua ngelihat ada kesamaan. Pride sebagai bukan yang menang pemilu presiden. Kita itu jangan mengemis kekuasaan. Gua rasa ketua umum partai yang bisa kayak gitu cuma 2 orang itu, Mas. Pak SP dengan Bu Mega. Iya ya, kader secara definitif memang tidak ada yang masuk di komposisi pemerintahan, meskipun masih berkomitmen untuk mendukung pemerintahan yang sedang berjalan. Iya, dan itu udah ngomongin non teknis ya, itu marwah partai, Mas. Jadi gue ngeliatnya ke sana sebenarnya. Jangan sampai istilahnya sell out ya, menjual diri partai dan kekuasaan gitu kan. Makanya memang Bu Mega selalu agak ngambang kan. Statement soal penyeimbang itu kan menurut gua ngambang, Mas. Iya. Pak Prabowo mungkin pengen menegaskan gimana gitu. Iya, secara formal definitif ya. Biar lebih jelas aja gitu kan. Ataupun kalau enggak nemu sweet spotnya di mana, jalan tengahnya. Oke, kalau gitu gimana pembagian kekuasaannya, perannya seperti apa gitu loh. Atau jangan-jangan memang Pak Prabowo kemudian silaturahim ini sebagai ajang mungkin dalam jangka pendek dan menengah, meskipun PDIP dan Bu Mega tetap mengambil keputusan untuk sebagai penyeimbang, minimal program-program yang secara formal dukungan itu sangat bisa dirasakan di parlemen, di DPR, itu tidak kemudian berubah arah 180 derajat, Cang. Sangat mungkin. Lagi-lagi kita ngomongin tadi insentif amnesti, Mas ya. Bu Mega tuh menurut gua sih orang yang bisa dibilang kata-katanya lah ya. Dan bukan orang yang
keluar dari jalur apa yang disepakati ya. Beliau bukan orang yang lupa dengan jasa orang lain. Jadi menurut gua akan memegang hal itu dengan teguh, Mas. Nah, kalau kondisinya kayak begitu, tapi gue melihat menarik juga nih, Jang. Kalau urgensi pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, Neng, itu adalah soal pengimbang kekuatan politik Solo. Gitu. Ya itu otomatis kali ya, Mas ya. Iya. Karena ya selain Mas Hasto dan kawan-kawan, siapa lagi, Mas, yang sevokal itu kan? Iya kan, selama ini kan yang paling vokal untuk memainkan narasi setelah Bu Mega kemudian memberikan predikat pengkhianat terhadap Pak Jokowi, itu kan representasi paling utama adalah Pak Hasto, Pak Deddy Sitorus, dan saat ini yang mungkin secara faksi kalau kita belah, ada yang sektor DPP, ada yang sektor pemerintahan. Di DPP cukup kuat narasi itu. Dan representasi paling menonjol adalah di Pak Hasto Kristianto. Oke, dalam situasi tertentu mungkin ini cukup baik untuk balancing kekuasaan. Tapi kalau dalam konteks silaturahim ini, ya kemudian tetap komitmen Bu Mega akan tetap mendukung program-program Prabowo Subianto di sektor di sektor pemerintahan dan program-program yang akan dijalankan juga tetap berjalan dengan baik gitu, Cang. Iya, tapi gue malah ngeliat di sisi Pak Prabowo gimana, Mas ya? Nah, apakah nggak akan pusing ya beliau ya? Nah, itulah yang gue kadang-kadang berpikir dan sempat kembali untuk teringat pertanyaan lo yang sempat kita diskusikan. Kan gue sempat mengkonsepsikan Pak Prabowo saat ini mencoba untuk menjadi emulgator, Cang ya. Nah, berapa lama dan berapa kuat emulgator ini bisa menahan kohesi emulsi politik yang akan terus berjalan? Termasuk kemarin upacara di Lenteng Agung beliau, Bu Mega. Bu Mega dalam 2 kali upacara ini nggak hadir dan lebih memilih untuk menjadi inspektur atau merayakan upacara di sekolah partai PDIP. Paling cuma datang pas pengumuman Paskibra, Mas. Iya, Paskibra. Sebagai pengarah BPIP ya, sama Mentu Mas Pras waktu itu. Iya. Nah, kalau melihat situasi-situasi ini, berapa lama Pak Prabowo nanti akan kuat menahan emulsi ini? Kalau analisis gue, Cang, minimal Pak Prabowo akan berupaya mungkin 2-3 tahun emulsi ini nggak boleh pecah dulu. Oke, jadi jangka menengah nih ya? Jangka menengah, Cang. Karena gue pikir dengan setahun, 2 tahun sampai 3 tahun, semua eksekusi program yang saat ini sudah dirancang dan dirintis oleh Pak Prabowo, itu mungkin ya setengah atau mungkin 2/3 sudah bisa dijalankan dan kelihatan wujudnya. Begitu. Tapi yang menarik, Cang, ketidakhadiran Bu Mega, Neng, dalam 2 acara kenegaraan penting dalam konteks memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, itu juga menarik untuk kita bahas loh. Ya, belum sempat bahas itu kemarin ya. Kita baru bahas sidang ini ya, tahunannya ya. Nah, sidang tahuannya. Nah, di HUT-nya Bu Mega nggak hadir nih, Neng. Kira-kira lo punya apa untuk kita ulik di sektor pas upacara peringatan yang Bu Mega nggak hadir itu di segmen berikutnya ya? Setuju sekali kalau gitu, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, masih bersama 2 teman diskusi saya, Mas Aab dan juga Mas Icang. Mas Aab, Mas Icang, monggo dilanjutkan kembali. Ini ulikannya tadi kita sempat terjeda ya, mengenai apa sih ulikan peringatan kemerdekaan. Di upacara ini ada 2 momen penting yang tidak dihadiri oleh Ibu mantan Presiden Ibu Megawati. Monggo Mas Aab langsung ulikannya. Iya, Jang. Tapi kok gue tertarik terkait dengan meskipun Bu Mega tidak hadir ya, sempat sudah kita bahas di forum sidang tahunan, Cang, bahwa ternyata Bu Mega berhalangan hadir gitu. Kalau pas momen sidang tahunan itu karena Bu Mega diinformasikan sakit. Nah, kemarin juga di peringatan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, Bu Mega juga
lebih memilih lebih memilih bukan berhalangan kan, lebih memilih untuk memperingati bersama kader-kadernya di sekolah partai PDIP. Kalau nggak salah di Lenteng ya? Lenteng Agung, Mas. Iya, di Lenteng Agung. Nah, terkait pernik-pernik upacara yang kemarin dihelat, kita sudah tidak bahas lagi tentang relasinya gitu, Cang ya. Lo punya catatan apa terkait momen penting peringatan hari ulang tahun ini yang kemarin dihelat dengan cukup luar biasa megah di EKN dan juga di Jakarta. Sekarang cuma di Jakarta, Cang. Iya. IKN juga, Mas, Pak Basuki. Tapi oh iya, Pak Basuki. Loh, tapi kok jarang terekspos ya? Agak sepi. Ya. Yang agak bikin ramai itu ADMS-nya, Mas. Oh iya. Ada toilet orkestra itu. Orkestrasnya di sana ya. Itu yang agak. Iya. Tapi memang fokusnya kan di Jakarta ya. Dan langsung yang pertama itu di benak gua adalah soal kostum. Kostum apa nih maksudnya? Kalau kemarin kan sidang tahunan kan Pak Prabowo pakai baju kostum presiden. Pak Presiden. Betul. Kali ini pakai baju adat Melayu. Iya ya, simpel betul ya. Simpel. Pagi itu warna putih gading ya. Pakai songket emas kalau nggak salah. Sore itu nuansa biru. Oh iya. Pakai ikat kepala juga. Iya. Katanya dari Riau atau Sumsel itu. Iya betul. Dan warna biru ini hadir di berbagai penjuru, Mas. Iya ya. Termasuk karpet. Kolamnya juga biru itu mencolok banget itu. Dan warna biru ini, gue tambahkan sedikit. Kemarin di momen sidang tahunan MPR, Mas Gibran itu yang awalnya pakai dasi merah, sempat ganti warna biru. Salah kostum. Iya. Satu lagi itu adalah pasukan pengawal depan, Mas, pakai biru dongker itu. Iya. Itu kan cukup unik juga ya. Apakah ini warna Pak Prabowo sejati, Mas? Mungkin beliau suka karena dengan warna biru. Karena kalau representasi Gerindra tidak ada sama sekali warna birunya kan. Agak oranye kan kalau Gerindra kan. Dan ini kan yang gua baca kalau nggak salah tim kreatif kan Mas Didit langsung ini, Mas. Jadi kalau kelihatan lebih estetik ya wajar ya, karena ini adalah forte-nya Mas Didit ya. Dan ini memang passion dan bidang profesionalnya Mas Didit ya. Mas Didit. Yang kedua soal Pak Prabowo baca proklamasi. Oh iya, ini kata Bang Dasko, Profesor Sumpis Dasko Ahmad, merupakan catatan sejarah di mana sejak kemerdekaan, pas peringatan hari upacara ulang tahun, teks proklamasi dibacakan langsung oleh inspektur upacara, yaitu presiden langsung. Yang biasanya ini akan dibacakan oleh pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara. Ketua lembaga negara tinggi ya. Yang kemarin MPR. Kalau nggak salah tahun lalu Mbak Puan, Ketua DPR. Sebelumnya itu Lanyala. Pak Bamsud. Oh, Pak Bamsud dulu ya, Ketua MPR RI. Sebelumnya Ketua DPD. Pak Lanyala Mataliti. Ya kan, nah, biasanya memang secara tradisi akan dibacakan oleh pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara ini, Cak. Betul. Dan ini dibacakan oleh Pak Prabowo sebagai catatan sejarah pertama, teks proklamasi dibacakan oleh presiden yang sekaligus menjadi inspektur upacara. Ya, dan di situ kelihatan sangat menghayati sekali ya, sampai benderanya dicium juga. Iya, itu kan pas spontan kayaknya. Sepertinya merah putih itu mendarah daging betul di seorang patriot Pak Prabowo kan. Iya, tentara ya. Dan itu khidmat betul ketika membacakan teks proklamasi, kemudian bergeser, menyerahkan kepada petugas Paskibra dan kemudian mengelus-elus kayak sayang betul gitu, dan kemudian menciumnya, terasa betul penghayatannya gitu. Berikutnya adalah soal lokasi, Mas ya. Kan tadi kan sempat disinggung nggak di IKN. Gue sempat ngecek, emang selama ini di mana sih, Mas, upacara 17-an resmi negara? Pas gue lihat di websitenya Setnek, Mas, ternyata itu sejak tahun 1950 di Istana Merdeka yang sekarang. Yang pertama kan proklamasi 45 ya. Iya. Proklamasi nomor 56 masalah. Ya, betul. Tahun 46, Mas, itu di Yogyakarta, Mas. Oh iya, waktu itu Bu kata kan pindah, Cak. Pindah. Betul. Karena kan waktu itu ada agresi Belanda masih kan. Dan itu kemudian menjadi salah satu alasan kenapa Jogja mendapatkan hak istimewa. Betul. Dan yang menarik ternyata pernah sekali juga di GBK, Mas. Oh ya? Stadion GBK tahun 1963, setahun setelah Asian Games. Tujuannya adalah Pak
Bung Karno mau show off, Mas. Iya. Ada stadion baru nih, terbesar se-Asia saat itu kan. Iya. Yang terakhir itu yang nggak di Jakarta adalah di mana? tahun lalu, Mas. IKN. Jadi itu anomalinya itu 3 itu gitu. Iya. Di GBK karena waktu itu salah satu program mercusuar Pak Karno kan bikin Monas dan bikin GBK ya. Buat Asian Games juga bukan Asian Games waktu itu. Ya, kan itu kan selama ini kan gue ngecek ya apakah selama ini di Merdeka atau mana, ternyata enggak. Khusus tahun tadi 46 ya di Yogyakarta, tahun 63 di GBK, 2024 di IKN. Kali ini kembali ke Istana Merdeka Jakarta yang saat ini juga banyak pertanyaan terkait status ibu kota negara. Itu. Gimana itu, Mas? Nah, di sektor-sektor ini hal-hal unik apalagi sebelum kita membahas itu terkait upacara kemarin, Cak. Ya makanya soal tadi istana, Mas ya. Gue kan ngecek di web ya. Gue cuma nemu itu gini. Berapa jumlah istana di Indonesia presiden? Ada 2 versi ternyata. Apa itu? Yang lama itu bilang masih 6 ya, kita urutkan ya. Istana Negara, yang di depan veteran itu ya Juanda ya, belakang itu. Istana Merdeka, Istana Bogor. Ya, yang sering waktu itu sangat aktif ketika Pak Jokowi menjadi presiden, yang kemudian biar ada suara kodok langsung bawa dari Solo itu ya. Yang keempat itu Cipanas. Ya, Cipanas. Ya. Ini juga dulu dipakai Pak Karno untuk banyak merumuskan banyak hal terkait Indonesia. 5 Jogja. Iya. Gede Agung yang ke-46 itu dipakai buat upacara. Betul. Ketika Jakarta lagi rusuh ya. Iya. Yang ke-6 Tampak Siring Bali, Mas. Iya. Itu versi yang default setting. Ada juga di Wikipedia nyebut ada tambahan 2, Mas. Apa aja tuh? Di KN, Mas. Oh iya. Kayak nama Garuda. Iya. Jadi ini agak-agak pelik ya. Mana yang resmi kita nggak tahu, Mas. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 8 gitu kan. Tapi sementara sih mungkin kalau di resminya masih 6, Mas. Iya. Tapi kalau kita telusuri dengan istana-istana menarik tadi itu cukup lekat dengan sejarah Pak Karno ya memang ya. Oh iya, sangat lekat dengan Pak Karno, terutama Pak Karno yang menjadi salah satu keturunan dari bangsawan Bali gitu ya. Makanya istana kepresidenan juga ada di Bali. Itu yang gue baca untuk pertama kalinya Indonesia punya istana bukan tinggalan Belanda, Mas. Karena arsitek Bali itu kan. Arsitek Bali, betul. Ya, Bali yang lain kan itu kolonial semua itu. Dan yang menarik juga ini, Mas, Bu Mega ini baru-baru ini muncul di Kompas TV. Oh iya, gue juga sempat lihat ya. Ini sangat menarik. Apa yang lo baca di situ? Satu itu highly edited ya. Iya. Jadi sama Rossi itu nggak cuma di studio, juga di Istana Bogor, ya kan, di Istana Merdeka juga. Memperlihatkan sisi humanis Bu Mega, Mas. Oh iya. Dan kalau nggak salah ya, di situ Bu Mega membahas tentang perubahan iklim ya? Betul. Di situ Bu Mega lebih bukan seorang politisi, Mas, tapi seorang botanis, Mas. Ahli tanaman. Iya. Memang gue pernah, Mas, waktu itu ke Surabaya. Itu ada acara di rumahnya Bu Risma. Itu banyak anggrek, Mas. Bu Mega kata itu, Mas. Seneng banget. Dan ngusulin itu. Dan kalau nggak salah, Bu Risma juga kalau sowan ke Bu Mega bawa anggrek loh. Ya itu cocok. Itu kan dinas taman kan di Surabaya itu. Kan terkenal paling sulit untuk dikembangbiakan, Mas. Iya, betul. Itu tahun 2000 sekian lah kesan waktu itu kan. Dan yang menarik juga beliau itu cerita era kecil di istana seperti apa gitu kan. Yang katanya itu kenapa suka dengan tanaman, pohon itu dari Pak Karno juga. Coba kamu tiduran di rumput ini. Kamu akan melihat ada semut, ada apa, ada bajing naik pohon segala macam ya kan. Jadi memang itu sangat berkesan buat Bu Mega sepertinya itu. Nah, dalam sejarah konteks itu menarik kita cermati, termasuk kita sempat ngulik tentang istana-istana negara. Tapi gue tambahkan ada pernik yang menarik dalam upacara kemarin, Mas. Sepertinya Pak Prabowo, kalau kita kemarin melihat pertemuan Putin dan Trump, ada saling intimidasi terkait kondisi yang dimunculkan, Jang. Yang di Alaska itu. Yang di Alaska, yang akhirnya Putin harus berkenan ke wilayah dekat Amerika. Yang dulu milik Rusia itu. Yang dulu milik Rusia. Tahun 18 Iya, karena ada situasi yang
kurang menguntungkan secara ekonomi. Habis kalah perang Crimea. Itu Rusia yang sebetulnya wilayah Alaska itu adalah wilayahnya Rusia dijual ke Amerika dan Putin mau bertemunya di Alaska. Tapi apa yang terjadi di sana, Neng? Ketika kemudian dua-duanya datang saling intimidasi gestur tuh, ya kan? Gesturnya ketika salaman Trump mencoba menarik tangan Putin gitu ya. Ini saling menunjukkan gestur simbolik siapa yang lebih dominan dan hegemonik. Tapi kemudian sembari tangannya Putin ditarik oleh Trump, Putin nggak kalah tuh. Dia mengeluarkan telunjuk begini tuh ya. Ini adalah gestur sederhana yang bisa kita maknai bagaimana simbol hegemonik itu coba diperlihatkan oleh kedua tokoh yang saat ini mungkin paling berpengaruh di dunia menurut gua, Cang, ya. Betul. Dalam sektor kancah perpolitikan global kita. Di situ kan kelihatan show off-nya sekali. Iya. Jalan ketika mereka itu ada pesawat bomber. Nah, 35. itu yang ditambahkan. Kemudian tiba-tiba ketika jabat sudah selesai, 3 pesawat terbang di atasnya. Putin sampai nengok ke ini apa? Gitu ya. Sama juga dengan Pak Prabowo kemarin di. Nah, maksud gua ada irisannya tuh. Ternyata negara kuat saat ini adalah ketika negara itu memiliki alutsista yang canggih. Nah, sepertinya Pak Prabowo ingin menunjukkan itu mulai tradisinya diawali dari peringatan kemarin. Semua peralatan tempur kita, khususnya di udara, didemonstrasikan. Falcon, Jupiter, F-16, kemudian beberapa pesawat tempur jet lainnya, helikopter, ditunjukkan manuver yang biasanya ini hanya dipakai dalam show ketika peringatan hari ulang tahun TNI gitu. Parade militer. Dan kemarin Pak Prabowo mengirimkan pesan total yang gue baca nih, Cang, ya, bahwa Indonesia saat ini secara pertahanan keamanan untuk terus mempertahankan kedaulatan tidak ketinggalan jauh-jauh. Bahwa kemarin parade pesawat ditunjukkan yang manuvernya cukup epik dilakukan di atas kegiatan penyelenggaraan upacara, dan ini kemudian menjadi relevan jika kita telusuri kebijakan Pak Prabowo dalam 1 tahun menjelang pemerintahnya ini. Ada 3 sektor utama. Satu adalah pertahanan alutsista. Ini ditunjukkan dengan komitmen kerjasama dengan berbagai negara untuk beli alat perang, Jang. Dengan Perancis beli Rafale ya, dengan Turki beli KAAN 48 biji, kemudian dengan Perancis juga akan membuat kapal selam, kemudian sama Korsel juga, Mas. Sama Korsel sama juga bikin jet bareng kan gitu. Iya, bikin jet bareng. Dan yang menarik, yang kemudian ini menjadi negara pertama di Asia Tenggara beli rudal balistik yang sekarang sudah ditanam di Kalimantan Timur. Jika itu kemudian diluncurkan, rudal Khan ini bisa membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir, Jang. Nah, ini daya jelajahnya sampai 280 km jaraknya, yang kalau diluncurkan dari Kaltim itu bisa menjangkau area-area negara-negara Asia Tenggara, di mana wilayah-wilayah strategis mereka bisa dijangkau oleh rudal ini. Nah, dari sektor ini selain alutsista terus dilakukan Prabowo, karena gue lihat Pak Prabowo menyadari negara yang cukup disegani bisa melakukan apapun dalam tanda kutip seperti Amerika itu karena mereka alat pertahanannya kuat banget ya. Itu konsep neorealism itu. Nah, dunia anarkis itu. Yang kemudian sepertinya itu saat ini sedang melingkupi Pak Prabowo dengan serius karena siapa? Marsheimer. Iya, Marsheimer sempat diundang untuk memberikan pembekalan terhadap kabinet Indonesia Bersatu di Hambalang. Kadang orang luput ya, selalu mencoroti program Pak Prabowo kan ketahanan pangan dan energi kan. Tapi jarang disebut, mungkin pelan-pelan nyebutnya itu soal pertahanan. Ya, itu kan real banget ya. Iya. Belum pernah kita alutsistanya dibeli sebanyak ini. Iya, meskipun banyak kritik ya yang mengiringnya. Itu pasti lah. Oke, Mas Al dan Mas Icang, ini karena jeda waktu yang kita lakukan begitu dari diskusi ini juga udah sampai titik terakhir nih ternyata kita tambahkan lagi bahasan-bahasan khusus tentang betul sekali. Kita harus sudahi dulu untuk diskusi ini ya Mas Al dan juga Mas Icang. Tapi kalau saya menarik
jika pertemuan tadi dari Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati nih Mas. Kalau dari saya mungkin jika pertemuan ini benar-benar terwujud, semoga bukan sekedar pertemuan dua tokoh besar, tapi semoga di baliknya juga tersimpan harapan akan ruang rekonsiliasi dan persatuan bagi bangsa Indonesia ini begitu. Nah, untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV tidak akan bosan-bosannya begitu saya mengingatkan apabila pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik ingin kembali menonton tayangan ini bisa langsung kunjungi YouTube Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.